Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azminanti Effendi dengan NIM 15036251112. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tentang kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia dari hasil tugas kelompok 3. Kesenjangan mutu pendidikan masih menjadi kendala banyak negara, khususnya di Indonesia. Di sini ada dua artikel. Artikel pertama, UNESCO soroti kesenjangan kualitas pendidikan Indonesia. Artikel kedua, mahasiswa Indonesia, dengan judul Kualitas Pendidikan di Indonesia, Penyebab, Peluang, dan Tantangan. Adapun analisis berdasarkan landasan pendidikan. Yang pertama itu ada teori mutu pendidikan. Menurut teori mutu, quality of education tidak cukup hanya akses fisik di sekolah, tetapi hasil belajar bermutu yang penting. Mutu pendidikan meliputi kompetensi guru, kurikulum, metode pengajaran, sarana prasarana, dan manajemen sekolah. Ada fenomena krisis pembelajaran, banyak anak bersekolah tetapi tidak memperoleh keterampilan dasar yang cukup. Jika mutu tidak diperhatikan, biaya pendidikan, baik anggaran negara maupun biaya sosial, bisa terbuang karena siswa keluar dari sistem pendidikan tanpa kompetensi yang mewadahi. Yang kedua ada keadilan equality pendidikan. Kesenjangan mutu antar wilayah, misalnya kota dan daerah terpencil, menunjukkan ketidakadilan distribusi kualitas guru, fasilitas, dan layanan belajar. Dalam keadilan pendidikan, pemerintah harus mengupayakan tidak hanya sekolah untuk semua, tetapi sekolah berkualitas untuk semua. Oke, analisis berdasarkan landasan pendidikan. Yang pertama, teori mutu pendidikan. Menurut teori mutu pendidikan, tidak cukup hanya akses fisik di sekolah, tetapi hasil belajar bermutu yang penting. Yang kedua, keadilan atau equity pendidikan. Kesenjangan mutu antar wilayah, misalkan kota di daerah dan daerah terpencil, menunjukkan ketidakadilan distribusi kualitas guru, fasilitas, dan layanan belajar. Yang ketiga, pendidikan untuk pembangunan manusia. Pendidikan berfungsi sebagai investasi dalam pembangunan manusia untuk negara berkembang seperti Indonesia. Mutu pendidikan sangat menentukan kemampuan generasi muda dan berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi. Selanjutnya, implikasi masalah. Pertama, generasi muda yang lulus dari sekolah mungkin memiliki keterampilan yang tidak mewadahi sehingga sulit bersaing di dunia kerja nanti. Yang kedua, mutu pendidikan dapat memperluas kesenjangan ekonomi atau sosial di siswa dari daerah tertentu atau latar belakang miskin bisa tertinggal jauh dari segi kompetensi dari siswa kota besar. Yang ketiga, jika fokus tetap pada kuantitas tanpa diiringi kualitas, maka anggaran pendidikan yang besar mungkin tidak menghasilkan investasi muda yang optimal. Yang keempat, kualitas rendah juga dapat menurunkan motivasi masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Oke, selanjutnya, kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah, mutu pendidikan masih menjadi persoalan utama. Kesenjangan kualitas sekolah, pembelajaran antar wilayah terutama pada daerah terpencil dan daerah kota menunjukkan bahwa akses pendidikan belum diiringi pemerataan kualitas. Distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan sarana prasarana di daerah terpencil, serta lemahnya implementasi kebijakan mutu mengakibatkan banyak siswa tidak memperoleh kompetensi dasar yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ancaman jangka panjang seperti ketimpangan sosial ekonomi dan rendahnya daya saing generasi muda. Perbaikan pendidikan Indonesia tidak cukup hanya pemerataan akses, tetapi harus mengutamakan mutu pembelajaran secara menyeluruh dan berkeadilan. Oke, analisis berdasarkan landasan pendidikan. Saya Marwa Akvini Urbaningrum dengan NIM 15036250887. Nah, setelah kelompok kami melakukan analisis permasalahan, tentu aja dong ada evaluasi dan solusinya. Nah, kelompok kami ini sudah merancang sebuah sekolah dengan nama Nusantara Montessori School. Nah, kami merancang sebuah sekolah yang berlandaskan filosofi pada Maria Montessori yang menempatkan peserta didik itu sebagai pembelajar alami dengan potensi yang unik
yang harus dihormati dan dikembangkan secara menyeluruh. Nah, fokus pendidikannya yaitu menumpukan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan gayanya diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya, sekolah yang kami rancang itu tentu saja mempunyai visi dan misi. Untuk visinya, yaitu membangun generasi pemimpin muda yang berkarakter kritis, serta memiliki kecakapan literasi yang kuat sebagai langkah awal untuk meraih masa depan. Nah, untuk misinya, yaitu yang pertama, menyiapkan calon pemimpin masa depan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan global. Yang kedua, yaitu mengembangkan minat bakat dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi dari tingkat nasional hingga internasional. Yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik dalam bahasa nasional dan internasional dengan percaya diri. Nah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas profesional guru dan tenaga pendidik agar selaras dengan dinamika dunia pendidikan dan kebutuhan di masyarakat global. Nah, kurikulum Montessori ini melandasi filosofi progresisme, yaitu perubahan merupakan inti dari kenyataan. Maksudnya, dalam landasan filosofi progresisme, peserta didik dapat berkembang secara bebas, secara wajar. Nah, pendidik itu melakukan peneliti sambil membimbing kegiatan belajar, dan sekolah menjadi tempat laboratorium atau untuk melakukan eksperimentasi. Nah, menurut kami, kurikulum Montessori ini tuh cocok untuk sekolah yang menghadapi masalah kesenjangan kualitas pendidikan. Karena kurikulum tersebut mempertimbangkan perkembangan dan minat masing-masing anak, sehingga anak dari latar belakang dengan tingkat kemampuan yang berbeda itu mendapatkan pendidikan yang setara sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, kurikulum ini menghapus status standar yang biasanya itu menjadi tolak ukur dari sebuah kesenjangan. Nah, untuk metode pembelajarannya itu yang menggunakan bahan ajar khusus untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berbasis eksperimen dan tugas melatih keaktifan siswa. Nah, jadi peserta didik itu dibebaskan untuk memilih kegiatan belajarnya sehingga peserta didik itu belajar melalui pengalamannya langsung. Nah, jadi itu peserta didiknya juga belajar tuh secara mandiri. Nah, untuk peran guru itu berperan. Nah, dalam sekolah kami, guru itu berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, bukan sebagai pendidiknya secara terus-menerus, itu menerangkan materinya secara terus-menerus. Nah, biasanya kan kita itu kan mendengarkan pendidik itu biasanya itu menerangkan saja materinya, tapi tidak sebagai fasilitator. Nah, untuk di kurikulum Montessori sendiri ini, itu pendidik sebagai fasilitator atau pembimbing. Kenapa? Karena untuk mencapai nilai keberhasilan siswa itu tidak melalui tolak ukur nilai atau ujian, tapi melalui observasi dan evaluasi. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk siswa-siswa sendiri itu ya sebagai pembelajar aktif dan mandiri. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah postingan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.